welcome back to ulasan.id. Pada episode kali ini Zil mau mengulas mengenai casing dari Deepcool. Kalau misalkan kalian pernah nonton, dan sebenarnya harus banget nonton sih ulasan Sisil yang kemarin, juga sempat tentang casing dari Deepcool tapi yang Genome ROG. Tapi kali ini Zil mau ngebahas casing dari Deepcool juga, masih sama, cuman dari seri yang Ducase Liquid. Pastinya penasaran perbedaannya seperti apa dan lain sebagainya, makanya langsung aja kita ulas. Nah guys, kalau misalkan ngomongin perbedaannya, sebenarnya perbedaan dari casingnya Ducase Liquid ini nggak beda jauh, alias beda tipis sama yang casing Deepcool yang Genome ROG, yaitu sama-sama udah include sama water coolingnya di sini yang ukurannya 240 mm dan juga udah ada reservoirnya di sini. Plus ini water coolingnya udah pakai tipe water cooling yang terbaru yang dikeluarkan oleh Deepcool, yaitu Deepcool EX Series yang dulu juga sempat Sisil pernah bahas guys. Dan untuk Ducase Liquid ini sebenarnya adalah pembaruan dari Ducase V2 yang seri sebelumnya itu. Makanya pastinya, karena yang namanya pembaruan pastinya ada perbedaannya. Makanya mau tahu kan perbedaannya seperti apa? Dari segi LED-nya yang berwarna merah, mulai dari flow indikatornya, terus water block, panelnya, dan juga ada LED stripnya guys. Nah, jadi seperti yang tadi saya udah sempat bilang, jadi casing ini udah ada reservoirnya nih di sini. Reservoir nih, kalian lihat yang udah terpasang di sini. Jadi reservoirnya bentuknya unik dan terdapat di dalam sini. Bentuknya itu kurang lebih kayak kaset pita zaman dulu yang sering, pastinya kalau kalian anak-anak zaman berapa ya? 90-an lah, era 90-an pasti seneng banget mainin kayak ginian. Tapi yang ini jangan dimainin ya guys, nih karena mahal nih. Jadi kalau kaset pita kan pastinya teringat pas zaman dulu kan suka pitanya dicopot-copotin tuh, diputer-puter kan sampai jadinya rusak gitu kan. Ducase Liquid ini memiliki dimensi 482,7 x 202 x 504 mm dan mempunyai berat kotor 9,8 kg. Desain casing ini sama seperti desain dari Ducase V2 dengan warna hitam untuk keseluruhan bagiannya. Dan bahan yang digunakan Ducase Liquid ini adalah SPCC dan plastik. Tentunya dengan begini casingnya jadi lebih kokoh. Di bagian depannya kalian juga bisa menambahkan DVD airway loh. Tapi dibuka dulu ya guys pintu masuknya, baru deh kelihatan slot DVD airway-nya. Dan di bawahnya juga ada motif-motif gitu deh, sekaligus itu menjadi airflow di bagian depan dari casing ini. Di I/O panelnya kita akan mendapatkan satu buah USB 3.0, satu buah USB 2.0, audio jack, fan control, serta power or reset button. Di bagian belakang Deepcool sudah menyediakan satu buah fan berukuran 12 cm. Lalu ada juga 7 slot expansion yang penutupnya disekrup gitu. Jadi kalian bisa pasang copot secara mudah. Dan untuk power supply-nya kalian bisa pakai sampai ATX PS2. Untuk side window-nya di sini udah full akrilik guys, tapi akriliknya itu rada gelap sedikit. Kayak pakai kita tambahin kaca film. Namun tetap kelihatan kok di bagian dalamnya. Di bagian bawah dari casing ini juga ada dust filter untuk PSU-nya. Nah guys, seperti tadi Sil udah sempat bilang, jadi casing ini udah include sama water coolingnya yang EX Series. Jadi pastinya udah kualitasnya nggak perlu kita ragukan lagi. Plus noise atau tingkat kebisingannya itu udah rendah banget. Udah oke. Dan makanya sebentar lagi Zil mau ngajak bareng-bareng nih sama kalian, kita mau ngetes seberapa tangguh si water cooling ini bisa mendinginkan prosesornya nanti. Water cooling yang kalian dapatkan itu udah komplit banget guys, mulai dari CPU block, pump, reservoir yang bentuknya unik, berbentuk kaset zaman dulu, dan tentunya ada radiator yang berukuran 240 mm yang sudah ada kipasnya. Semuanya itu sudah terpasang rapi di dalam casingnya, jadi kalian tinggal pasang ke mobo kalian aja guys. Water cooling ini sudah mensupport soket Intel mulai dari LGA 2011, V3, LGA 2011, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1151, LGA 1150, dan mensupport juga soket dari AMD mulai dari FM2,
FM2+, FM1, AM3+, AM3, AM2+, dan juga AM2. Yang kita pasang di sini soket Intel LGA 1151 dan ada juga soket AM4. Tapi yang udah ada stiker tulisan AM4 ready. Kalau belum ada ya kalian tinggal beli aja guys soket AM4-nya karena sudah dijual terpisah. Ducas Liquid ini mensupport motherboard dari Mini ITX, Micro ATX, dan juga ATX. Dan untuk VGA card-nya yang kalian dapat pasang panjangnya mencapai 390 mm. Terdapat juga PSU cover yang dimana itu dapat membantu banget untuk masalah kabel manajemen. Jadi sisa-sisa kabel kalian bisa kalian masukin ke dalam PSU cover ini. Di bagian PSU cover ini juga bakalan terdapat logo Gamerstrom yang tentunya ber-LED merah juga. Untuk di bagian depan casing ini kita juga bisa menambahkan dua fan yang berukuran 12 cm atau satu fan yang berukuran 14 cm. Untuk drive base-nya di sini kalian juga akan mendapatkan 2 untuk hard disk dan 3 untuk SSD yang dimana 2 itu terdapat di bagian atas dari PSU covernya. Nah guys, setelah panjang lebar Sisil kasih tahu fitur-fitur yang kalian dapat dari casing Ducas Liquid ini. Contohnya yaitu water coolingnya, makanya Sisil sebentar lagi bakal mau ngetes, kasih lihat, tunjuk kalian juga seberapa dingin sih yang dihasilkan oleh si water cooling yang udah free, yang sudah kita dapat kalau misalkan kita beli casing ini. Nah yang bentar lagi Sil bakal dinginin, bukan dinginin kulkas, bukan didinginin di kulkas. Nah yang bentar lagi Sil bakal dinginin, tapi Sil nggak dinginin di kulkas, jadi Sil dinginin pakai si water cooling dari Ducas Liquid ini, yaitu Sil mau dinginin prosesor Intel i7 7700K. Dan untuk pengujiannya Sil menggunakan 2 pengujian dengan 2 software yaitu 3D Mark 11 Performance P6 dan juga Cinebench. Dan untuk mengukur suhu dan watt yang dihasilkan dari CPU-nya nanti Sil bakal ngetes pakai HW Info seperti biasa. Pastinya udah penasaran, langsung aja kita lihat hasil benchmark testnya. Check this out. Nah ini dia nih guys suhu pada posisi idle-nya. Sekarang mari kita full load pada 3D Mark 11 P6, seperti inilah hasilnya. Sebenarnya masih bisa kita bilang worth ya. Pada Cinebench suhu yang dihasilkan cukup mumpuni. Apalagi di sini Sisil akan mencoba untuk mengoverclock Intel Core i7 7700K ke 5 GHz. Jadi masih bisa kita bilang cukup bagus untuk coolingnya ya guys. Nah itu dia tadi hasil benchmark testnya, nggak begitu beda jauh juga sama Deepcool EX series sebelumnya, masih sama-sama oke. Jadi nggak bakalan rugi kalau misalkan ganti ini sih Sisil merasa nggak rugi karena sama-sama juga Deepcool, sama-sama bagus dan udah include water cooling dan reservoir-nya. Dan gimana nih menurut kalian guys tentang casing ini? Kalau menurut Sisil sih casing ini overall udah worth banget dengan harganya yang udah include water coolingnya dan reservoir-nya. Tapi kekurangannya kalau menurut Sisil yaitu I/O panelnya cuma nyediain 2 buah doang untuk USB-nya. Mungkin untuk next generation saran Sisil mungkin ditambahin lagi ya untuk USB-nya. Jadi kita lebih mudah, pasti kan penggunaannya banyak kalau misalkan untuk USB dan lain-lain. Terus kurang lagi untuk di bagian airflow-nya karena ditutup pintu-pintuan. Better kalau misalkan memang mau pintu-pintuan gitu kan, mungkin di bagian slot TV di RW-nya aja kalian tutup. Karena kalau airflow-nya ditutup itu menghambat udaranya keluar, jadi bisa panas. Karena untuk keluar masuknya udara cuma ada di bagian kanan sini, lubang-lubang kecil doang. Jadi kayaknya itu masukan sok banget ya guys. Yaudah, jadi gimana menurut kalian? Silahkan kasih komen di bawah sini, kasih pendapat kalian mengenai casing ini. Atau seperti biasa kalian bisa kasih saran atau punya usul buat next video di Ulasan ID. Kalian jangan lupa juga untuk like dan share ke sosmed kalian dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video yang bakal diupload lagi sama Ulasan. Dan yang terakhir jangan lupa juga untuk kunjungin website kita di ulasan.id. So segitu dulu video ulasan bareng Sisil, kita jumpa lagi di video ulasan nanti berikutnya.